Perkenalkan, nama saya Ading Agus Sapulembang dengan NIM 19310420064. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas F angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pencernaan. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Sistem gastrointestinal adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi dengan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Proses pencernaan fisik atau mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Pencernaan kimiawi merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Saluran cerna: mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan tambahan: gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, hati, dan pankreas. Pencernaan dalam rongga mulut: pencernaan mekanik, pengunyahan oleh gigi atau mencampur makanan dengan air ludah sehingga terbentuk bolus. Pencernaan kimiawi: pemecahan zat pati atau amilum oleh petialin atau amilase menjadi maltosa. Esofagus: dari mulut, makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm. Terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Oleh karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian akan terjadi gerakan peristaltik atau makanan terdorong menuju lambung. Gaster atau lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar, letaknya di bawah diafragma, depan pankreas dan limpa. Agak ke sebelah kiri. Kapasitas lambung 1-2 liter. Fungsi lambung: motoris, menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dengan getah lambung. Sekresi enzim pencernaan: enzim pepsid mencerna protein, asam amino. Enzim renin membentuk protein susu. Sekresi faktor intrinsik: vitamin B12 berfungsi dalam pembentukan eritrosit. Sekresi mukus berfungsi melindungi sel-sel lambung dari kerusakan. Usus halus atau intestinium minor merupakan bagian yang berpangkal pada pilorus. Fungsi usus halus: menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe, menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Bagian usus halus: duodenum, jejunum, ileum. Kolon atau usus besar atau kolon dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya adalah mengabsorpsi air, membentuk massa feses, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus besar terdapat bakteri yaitu E. coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa, dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Kedua produk yang disintesis E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon.
Jadi dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang tersimpan 24 jam. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolom sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limba keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot Spiker. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Pankreas letaknya di belakang lambung. Panjang 15 cm, lebar 5 cm, berat rata-rata 60-90 gram. Strukturnya mirip kelenjar ludah, bagian-bagiannya kaput, korpus, dan ekor. Proses pencernaan, mengunyah makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah akan membungkus bagian dari makanan tersebut dengan enzim pencernaan dan mulai mencernanya menjadi bolus. Menelan atau deklusi, makanan didorong melalui kerongkongan bukan oleh gaya tarik bumi, tetapi oleh gelombang kontraksi dan relaksasi otot ritmik yang disebut dengan peristaltik. Seluruh proses terjadi dalam 2 detik. Proses pencernaan makanan di lambung. Pencampuran 15-20 detik. Kimus sudah bercampur dengan cairan lambung. Kontraksi lapar terjadi bila lambung kosong setelah beberapa jam. Pengosongan lambung terjadi karena peristaltik yang kuat, kontraksi tonik sphincter pylorus. Proses pencernaan, sekresi saluran cerna, eliminasi fekal adalah sampah produk pencernaan tubuh dengan hasil feses. Defekasi adalah keluarnya feses dari anus dan rektum. Ya, demikian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.